حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, segenap jamaah Masjid Al-Falah yang tergabung di dalam rangkaian ibadah Salat Isya dan Tarawih. Semoga bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menambahkan karunia dan kenikmatannya kepada kita dalam kehidupan di dunia, juga pada kehidupan akhirat kelak insyaAllah. Saudaraku kaum muslimin, hamba Allah rahimakumullah, Rasulullah SAW menjamin seseorang bila dia kokoh di dalam syahadatnya, pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari api neraka. Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah berkata, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar." Tiada seorang yang dia bersyahadat bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, dari lubuk hati yang paling dalam dan penuh keikhlasan, pasti Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Karena itu saudara sekalian, betapa pentingnya kita mempelajari konsep tauhid bagi seorang muslim, karena merupakan fondasi utama iman dan memiliki tujuan bahwa penciptaan manusia itu hanya untuk menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga saudara sekalian, karena ibadah sehebat apapun tidak akan diterima jika tidak berlandaskan tauhid yang lurus dan benar. Yang tak kalah pentingnya, mempelajari tauhid ini bisa melindungi seorang dari perbuatan syirik, yaitu mensekutukan Allah yang merupakan dosa terbesar. Tauhid ini saudara sekalian merupakan kunci utama dari jalan masuk pintu gerbang menuju surga dan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Saking pentingnya tauhid sebagai inti ajaran Islam, semua para nabi dan rasul diutus oleh Allah membawa misi tauhid atau mengesahkan Allah dan mengajak manusia menyembah kepada Allah semata. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Di dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, dan sungguh kami telah utus Rasul bagi tiap umat, agar supaya mereka itu mengajak manusia ani'budullaha, menyembah pada Allah semata, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, menurut bahasa, menurut etimologi kata tauhid ini masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, dan dikatakan wahadau syai', yaitu menunggalkan atau mengesahkan sesuatu. Saat mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Rasulullah Muhammad SAW berpesan,
innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Engkau, kata Nabi, akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali dakwahkan, ajak mereka itu semua agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Ibnu Abbas mengenai kisah diutusnya Mu'ad itu ke Yaman, Rasulullah mengatakan, "Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Maka ajaklah mereka untuk bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Hadis ini, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, menunjukkan kepada kita melafadzkan, meyakini dan mengamalkan dua kalimat syahadat adalah konsekuensi dari tauhid. Dan menurut istilah syariat, tauhid ini mengesahkan Allah dengan apa-apa yang khusus bagi Allah berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa tauhid. Ini saudara sekalian berdasarkan istiqra dari seorang ulama bahwa tauhid itu dibagi tiga. Ini bukan bid'ah seperti sangkaan satu golongan, tapi ini istiqra, penelitian ulama di dalam Al-Quran tentang konsep tauhid ini. Seperti juga setelah ulama meneliti bahasa Arab, kemudian menyimpulkan bahwa kalimat di dalam bahasa Arab itu terdiri dari isim, fi'il, dan harf. Ini bukan mengada-ngada, ini adalah kenyataan. Seperti itulah ulama kemudian membagi di dalam istiqra mereka bahwa tauhid itu ada tiga. Pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan khususnya. Dan perbuatan Allah yang bersifat khusus itu banyak sekali. Di antaranya, saudara sekalian, kita meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, menjaga, dan memelihara, serta mematikan semua makhluk yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang mengatur, menciptakan kalian. Seperti juga Allah mewajibkan semua manusia dan menciptakan mereka itu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yaitu alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yaitu Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap dan pelindung. Dan Dia Allah menurunkan dari langit air, yang dengan air itu menumbuhkan berbagai macam as-samarat, yaitu buah-buahan. Maka kata Allah, ini sebagai rizki untukmu. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan menjadikan terhadap Allah itu tandingan-tandingan, sembahan selain Allah, sementara kalian itu mengetahui. Saudara sekalian, ini dahulu orang-orang di zaman dakwah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu orang-orang kafir Quraisy, mereka mempercayai tauhid rububiyah ini. Dalam artian mereka sebenarnya meyakini bahwa langit dan bumi ini
Allah yang menciptakan. Tetapi sayangnya mereka tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Malah mereka mencari sesembahan berhala-berhala yang mereka buat dan mereka namai sendiri. Saudara sekalian, di dalam surah Ankabut ayat 61, Allah mengabarkan pada kita bahwa mereka sebetulnya mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wasakharas samsa wal qamar layaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan mengatakan yaitu Allah. Fa'anna yu'fakun, kata Allah. Maka betapa mereka itu dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Ini adalah tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid yang disebut oleh ulama yaitu tauhid uluhiyah. Uluhiyah ini, saudara sekalian, berasal dari kata ilahun yang artinya sesembahan. Jadi tauhid uluhiyah adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Ini adalah merupakan proses lanjutan dari tauhid rububiyah. Jadi setelah seseorang meyakini bahwa Allah merupakan satu-satunya yang mengatur, menjaga, dan memelihara alam ini, dia harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Jadi saudara sekalian, semua penyembahan, beribadatan, permohonan ampun, permintaan tolong seorang muslim haruslah ditujukan kepada Allah satu-satunya. Dan tidak boleh tercampur kesyirikan sedikit pun. Nah, disinilah saudara sekalian, keyakinan orang-orang kafir Quraisy saat itu mengalami penyimpangan. Mereka malah memilih menyembah berhala, dan ini penyembahan berhala itu adalah salah satu dari kemusyrikan, bukan seluruh kemusyrikan. Karena di nas Al-Quran memperluas lingkaran kemusyrikan. Rupanya saudara sekalian, Al-Quran memberitahu kita bahwa stereotip yang kita ketahui tentang kemusyrikan adalah orang-orang dari generasi pertama mengambil berhala yang mereka pilih untuk disembah dan diminta. Saudara sekalian, ketika Rasulullah Muhammad SAW membacakan ayat 31 dari surah At-Taubah kepada Adi bin Hatim At-Ta'i yang saat itu masih beragama Nasrani. Dia utusan orang-orang Nasrani menuju Rasulullah SAW dan dia mengatakan ataitu Rasulullah SAW wa fi unuqi salibun min dahabin. Ya Adi, kata Rasulullah, itrah hadal wathan min unuqik. Wa huwa yaqra ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika Adi bin Hatim mendatangi Rasulullah SAW. Dia mengatakan, aku datang pada Nabi SAW dan di leherku masih tergantung salib yang terbuat dari emas. Rasul berkata, ya Adi, buanglah berhala ini dari lehermu. Lalu Rasulullah membaca ayat tadi, surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan para pendeta dan rahib itu Tuhan-Tuhan selain Allah dan Isa putra Maryam.
Padahal tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk menyembah Allah yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Maha suci Dia amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Saudara sekalian rahmati Allah, saat itu Adi bin Hatim masih beragama Nasrani. Dia mengatakan, ya Muhammad, inna lasna na'buduhum. Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Tidak menyembah pendeta dan para rahib itu. Lalu Nabi berkata, alaysa yuharrimuna ma halallah fatuharrimunahu wa yuhallimuna ma haramallah fatastahillunahu. Kata Nabi, bukankah mereka para pendeta dan rahim itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kamu turut mengharamkan? Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian itu turut menghalalkannya. Lalu Adi bin Hatim mengatakan, bala, benar. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itulah sesembahan mereka, itulah peribadatan mereka. Jadi ini saudara sekalian, Allah memperluas tentang kesyirikan itu, bukan sekedar menyembah berhala seperti orang-orang musyrik Mekah, tapi saudara sekalian menjadikan apa saja selain Allah untuk diibadati, untuk diminta, termasuk di dalam memutuskan hukum yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ditaati, itu termasuk peribadatan mereka, yaitu kesyirikan yang mereka lakukan. Lalu saudara sekalian, yaitu tauhid asma wa sifat. Asma ini adalah jamak dari ismun yang artinya nama, sedangkan sifat artinya adalah sifat di dalam bahasa Indonesia. Jadi tauhid asma wa sifat adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Allah memiliki nama-nama yang indah yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai Asma'ul Husna. Seperti Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah lah pemilik nama-nama yang indah itu, maka berdoalah kalian kepadanya dengan menyebut namanya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini saudara sekalian memberikan informasi kepada kita, ada orang-orang yang melakukan penyimpangan akidah dengan memberikan nama-nama dan sifat-sifat kepada Allah dengan sifat yang tidak pantas. Misalnya menganggap Allah itu memiliki anak. Ini saudara sekalian termasuk kesyirikan yang besar. Karena itu Allah mengatakan, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung segala urusan makhluknya. Lalu kata Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena itu bagian dari kesyirikan yang jauh dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, yaitu adanya taslis, yaitu menganggap Allah itu terdiri dari 3 oknum, Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara sekalian, ini adalah Tuhan Bapa itu yang memperanakkan, dan Anak itu yang diperanakkan. Yang kata Allah, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah.
Jadi mudah-mudahan kalau kita memahami konsep tauhid yang oleh ulama itu dibagi 3 pengertiannya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Semoga kita mendapatkan pencerahan dan pedoman supaya kita terarah dalam kehidupan kita dan segala ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diterima bila tauhid kita ini benar dan lurus. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.